Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Kita masih belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita sudah masuk ke subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Ada pembelajaran 1. Kali ini kita akan belajar tentang arah gerak tari, menjawab soal dengan huruf tegak bersambung, dan menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur benda. Ayo anak-anak, kita amati gambar ini. Kalau kita lihat di sini, para petugas sedang membersihkan kandang ayam. Ya. Kemudian ayah bersama Lani membersihkan kandang kelinci. Di sini ayah yang menyapu, Lani yang membersihkan tempat makan dan mengurusi makan kelincinya. Lani adalah anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Kandang ayam dan kandang kelinci harus dibersihkan. Kenapa ya? Supaya ayam dan kelinci bersih dan sehat. Sekarang kita perhatikan gerakan ayam ketika makan. Ada yang sedang menundukkan kepala, ada yang menggerakkan sayapnya atau mengepakkan sayapnya, ada juga yang mengentakkan kaki. Nah, ini gerakan-gerakan ayam ini dapat ditirukan menjadi gerak tari yang indah. Gerakan yang pertama menirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Sedangkan gerakan berikutnya menirukan gerakan kaki ayam yang dientakkan atau dihentakkan ke tanah. Ada juga gerakan menirukan ayam yang sedang menggerakkan sayapnya atau mengepakkan sayap. Sedangkan ini menirukan gerak ayam yang terluka sayapnya. Kita lihat tangannya ya di sini, seperti sayap yang sedang terluka. Inilah contoh gerakan-gerakan ayam yang sedang makan yang dapat kita tirukan menjadi gerak tari. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang berjudul ayam. Ayam. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Misalnya cacing ataupun serangga. Nah, selain itu, ayam juga memakan biji-bijian. Misalnya biji jagung ataupun biji padi ya. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, kita perhatikan dahulu teks yang berjudul ayam ini. Kita lihat di sini huruf A. Di sini ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, ini merupakan awal judul. Jadi setiap awal judul ditulis menggunakan huruf kapital. Judul tidak diikuti oleh titik ya. Selanjutnya kalimat yang pertama. Ayam adalah hewan berkaki dua. Nah, ini di sini ada tanda titik. Artinya kalimat ini sudah berakhir. Nah, di awal ini menggunakan huruf kapital. Nah, setelah tanda titik berarti kalimat yang baru. Nah, kalimat yang baru juga diawali dengan huruf kapital. Kemudian kalimat yang kedua ini diakhiri oleh tanda titik. Nah, kalimat yang ketiga, huruf C ini memulai kalimat dengan menggunakan huruf kapital. Dan demikian selanjutnya. Jadi, huruf kapital digunakan untuk penulisan awal kalimat dan awal judul. Tapi sebelumnya kita sudah tahu ya, bahwa penulisan nama orang juga harus diawali dengan huruf kapital. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa huruf kapital dipergunakan untuk menulis awal judul, awal kalimat, dan awal nama orang. Sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan isi teks. Yang pertama, berapa jumlah kaki ayam? Apa makanan ayam? Yang ketiga, siapa yang mengerami telur ayam?
Kemudian yang keempat, berapa lama telur ayam dapat menetas? Yang kelima, apa kandungan telur dan daging ayam yang berguna bagi tubuh manusia? Nanti kalian tuliskan jawabannya saja di buku tulis tegak bersambung. Menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur benda. Setiap benda memiliki berat yang berbeda-beda. Kita dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan. Ada berbagai macam jenis timbangan. Berikut contoh macam-macam timbangan yang digunakan untuk mengukur berat benda. Anak-anak tentunya sudah mengenal ya timbangan yang ini. Ya, ini adalah timbangan pasar atau juga disebut dengan timbangan bebek. Nah, ini biasanya digunakan di pasar ataupun di warung-warung ataupun di toko kelontong untuk menimbang gula ataupun menimbang telur ataupun menimbang benda-benda yang dijual di toko-toko kelontong. Bisa juga misalnya terigu ataupun gula pasir dan lain-lain. Kemudian ini timbangan kue. Nah, timbangan kue biasanya digunakan saat kita menakar bahan-bahan untuk membuat kue. Misalnya bahan-bahannya berupa tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, gula pasir, dan lain-lain. Ini juga timbangan kue. Jadi timbangan kue itu banyak macamnya juga ya. Selanjutnya, ini adalah timbangan digital. Timbangan digital biasanya menggunakan listrik ataupun baterai untuk menggunakannya. Nah, nilai pengukuran yang dihasilkan lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar. Timbangan ini biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, ataupun daging. Nah, selain timbangan digital yang ini, ada juga timbangan digital yang seperti ini. Kemudian ini adalah timbangan badan. Nah, biasanya ketika mengukur berat badan, kita menggunakan timbangan yang seperti ini. Kemudian yang ini adalah timbangan duduk yang biasanya digunakan untuk menimbang beras ataupun hasil kebun yang lain yang dalam ukuran besar ya, bisa lebih dari 100 kg misalnya. Nah, kita perhatikan di sini timbangannya bentuknya terpisah antara tempat timbangnya dengan petunjuk beratnya. Ini petunjuk beratnya ada di atas. Oke. Sampai di sini semoga anak-anak paham ya tentang macam-macam timbangan. Jadi kita bisa menggunakan timbangan sesuai dengan berat yang akan kita ukur, yang akan kita timbang. Selanjutnya, kerjakan soal-soal berikut di buku tulismu. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.